Teologi adalah pengetahuan adikodrati, metodis, sistematis, dan koheren tentang apa yang diimani sebagai wahyu Allah atau berkaitan dengan wahyu Allah. Teologi juga dapat dikatakan sebagai dialog tentang iman atau ide tentang Allah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator atau penghantar pesan dan kemudian diterima oleh komunikan atau penerima pesan sehingga menimbulkan umpan balik dari komunikan. Apabila proses ini berjalan, maka telah tercipta komunikasi dua arah. Terdapat 3 fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi sosial yang berguna untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan dan menghindari ketegangan dalam berelasi. Yang kedua, menyampaikan emosi dan perasaan. Yang ketiga, komunikasi ritual yang terdapat dalam upacara adat atau tarian yang mengandung pesan simbolik. Dan yang terakhir, komunikasi dapat berfungsi untuk mencapai tujuan dan pekerjaan. Roby Chandra mengungkapkan hubungan antara teologi dan komunikasi dalam 2 hal. Yang pertama, bahasa. Bahasa membuat komunikasi dan teologi dapat berjalan dengan efektif dan sistematis. Bahasa adalah sarana utama manusia dalam berkomunikasi. Bahasa memiliki 3 fungsi dasar, yaitu pertama, fungsi informatif. Bahasa digunakan untuk mempresentasikan argumen-argumen. Yang kedua, fungsi ekspresif. Manusia menggunakan bahasa untuk mengekspresikan emosi, perasaan, dan sikap. Ketiga, fungsi direktif, di mana bahasa sebagai penyebab terjadinya suatu tindakan. Kedua, relasi, baik itu relasi dengan Sang Pencipta ataupun dengan sesama. Melalui komunikasi, amanat Tuhan dapat disampaikan. Pemahaman akan yang ilahi atau yang transenden dapat disampaikan dengan kata-kata yang mudah dan dapat dipahami oleh orang-orang. Teologi juga merupakan gagasan serta ide tentang Allah. Oleh karena itu, teologi tidak dapat terlepas dari komunikasi. Pertumbuhan yang saya rasakan selama mengikuti kelas teologi dan komunikasi berkaitan dengan teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf kontemporer dengan pengaruh yang cukup besar. Karya-karyanya banyak mempengaruhi berbagai bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Ia dilahirkan pada tanggal 18 Juni 1929 di Jerman. Deliberatif berasal dari bahasa Latin deliberation yang artinya menimbang-nimbang secara rasional, berkonsultasi atau bermusyawarah secara terbuka. Model demokrasi deliberatif disebut juga demokrasi permusyawaratan. Sumber legitimasi demokrasi deliberatif bukanlah kumpulan kehendak umum rakyat, akan tetapi proses pencapaian keputusan-keputusan politik yang berlangsung secara diskursif, argumentatif, dan deliberatif. Demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur pembentukan pendapat dan aspirasi secara demokratis. Demokrasi deliberatif yang ideal adalah inklusif. Tidak ada pihak yang dieksklusif dari partisipasi dalam diskusi mengenai topik-topik yang relevan baginya dan tidak ada informasi relevan yang dilarang. Kedua, tidak ada unsur paksaan dan semua orang dapat terlibat dalam argumen secara bebas tanpa didominasi atau merasa diintimidasi oleh para partisipan lain. Terbuka dan simetris, masing-masing partisipan menginisiasi, melanjutkan, dan mempertanyakan topik-topik diskusi yang relevan, termasuk prosedur-prosedur deliberatif.
Demokrasi deliberatif memperlakukan semua orang sebagai partner yang setara. Setiap individu mendapatkan ruang untuk bicara, mendengarkan, dan saling mempertanggungjawabkan posisi masing-masing. Komunikasi dalam kebebasan dan kesetaraan adalah syarat mutlak demokrasi deliberatif. Ruang publik menjadi elemen dasar dalam demokrasi deliberatif dan tindakan komunikatif adalah sarana utama dalam ruang publik. Berdasarkan teori demokrasi, ruang publik bukan hanya menyuarakan masalah-masalah yang ada, bukan hanya mengidentifikasi persoalan-persoalan, tetapi juga harus dengan keyakinan dan pengaruh mentematisi masalah-masalah itu, kemudian menawarkan solusi-solusi dan mendramatisir problem-problem itu dalam suatu cara sedemikian rupa sehingga didengar dan terhubung dengan parlemen. Ruang publik haruslah netral dari segala macam intervensi, antara dari kekuasaan politik maupun ekonomi. Ruang publik yang sehat harus memenuhi dua syarat, yaitu bebas dan kritis. Bebas berarti semua pihak dapat berbicara dimanapun, berkumpul, berpartisipasi dalam debat politik. Kritis berarti siap dan mampu secara adil bertanggung jawab, menyoroti proses-proses pengambilan keputusan publik. Ruang publik memberlakukan komunikasi ideal di mana semua orang dapat berdiskusi dalam keadaan bebas dan setara tanpa diskriminasi dan tekanan hidup bersama. Pembelajaran yang saya dapatkan selama mata kuliah teologi dan komunikasi sebagai seorang calon pelayan ke depannya berkaitan dengan teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. Teori ini bisa kita terapkan dalam kehidupan bergereja, di mana gereja harus mampu memberikan ruang publik yang setara bagi jemaatnya, dan para pelayan gereja harus lebih terbuka dalam menerima pendapat dan juga menghargai pendapat-pendapat jemaatnya. Gereja juga turut terlibat dalam ruang publik dengan menyuarakan dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, serta menawarkan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang sedang terjadi. Contohnya seperti kasus perdagangan manusia, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.